Partai Umat agaknya akan menjadi partai Islam dengan platform yang berbeda dengan partai Islam yang lain, baik P3, PKB maupun PKS. Pasalnya pendiri partai itu, Amin Rais, menegaskan bahwa partainya tidak akan meninggalkan masjid karena merupakan sumber kekuatan umat Islam di Indonesia. Hal itu dikatakan Amin saat tasyakuran Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023. Dalam surat At-Taubah ayat 17, itu ciri orang musyrik itu tidak suka, benci untuk mengangkat masjid-masjid Allah. Dan sesungguhnya kebencian mereka kepada masjid-masjid Allah itu merupakan manifestasi daripada kekufuran mereka. Dan kata Al-Quran, mereka akan putus amalannya itu, dan mereka akan di neraka khalidun abadi. Jadi maka musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala muslim bil kufr ulaika habitat amaluhum wa finari khalidun. Nah, ayat yang berikutnya 18 itu berbunyi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi adapun hanyalah orang-orang yang suka memakmurkan masjid-masjid Allah, kemudian mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu walam yakhsha illallah, mereka tidak pernah takut kepada siapa kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Kemudian bahasa mereka yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka itu menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi insya Allah sudah seragu, sahabat-sahabatku. Jadi kita ini berbeda dengan sementara orang yang sok sekuler, yang sok ilmiah, sok tersebut, yang sok intelektual dan lain-lain, mengatakan bahwa agama sudah kuno, agama sudah dibawa ke politik. Itu mereka sebenarnya orang-orang yang tadi kata Pak Ketum tadi, orang yang paling dosa adalah orang yang paling bagus itu adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu, mengerti, dan dia mengerti, tahu bahwa dia mengerti. Nah, tapi yang brengsek adalah orang-orang rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Jadi orang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi double-double, ya udahlah, agak kasar. Nah, karena itu, ini masjid akan kita jadikan, insya Allah, sebuah kekuatan umat Islam Indonesia. Jadi, dalam hadis muttafaqun alaih, itu Nabi pernah bersabda, ada 7 golongan yang besok mendapatkan naungan, dipayungi, dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada yang dinaungi oleh Allah itu kecuali 7 golongan ini. Dan salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi adalah orang mukmin yang hatinya itu tergantung, terikat, konektif selalu dengan masjid, kemakmurannya, kemudian juga keindahannya. Tapi spirit dari masjid itu yang harus kita pernikahkan itu. Nah, sekarang saya lama-lama karena saya ingin melihat kampus. Kenapa melihat kampus? Jadi menurut saya dari zaman ke zaman
masjid itu pertama-tama bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Di masjid tidak pernah ditanya apa partainya, apa jamiyahnya, apa golongan ini itunya, tapi di masjid semua sama, tidak ada lebih dan ada kurang, sehingga kita akan menjalankan perintah Nabi ya, bahwa masjid adalah menjadi tumpuan awal, tumpuan di tengah, maupun tumpuan akhir. Yang kedua, masjid, ketika berjamaah di masjid itu menegakkan disiplin kepemimpinan yang demokratis. Ada perhatikan, terutama yang kerja, yang sholat di masjid, tidak ada sekiranya imam sholat Jumat misalnya setelah salam kanan salam kiri, kemudian tidak bergeser tempatnya ini. Makanya apa? Kalau ibu sudah selesai ya sudah, jangan nongkrong, tidak mau ganti. Ya. Nah jadi ini sebenarnya ini adalah sebuah pelajaran demokrasi di dalam kita berjamaah di dalam masjid. Kemudian yang ketiga, kalau ada hamba Allah yang menjadi punya keberanian yang betul-betul prima, itu adalah mereka yang tidak pernah takut kepada siapapun kecuali Allah SWT. Harus saya baca. Jadi kita ini saudara guru tidak boleh pada umat melihat ada sesama manusia kita anggap lebih hebat dari kita, berarti didewa-dewakan dan lain alhamdulillah menjadi. Jadi tidak ada kami selama umat itu memiliki rasa takut, pedul, kemudian khawatir dan lain-lain. Karena Allah tadi. Yang keempat, sesungguhnya orang yang di masjid lebih sering itu memelihara kebersihan jasmani dan juga rohani. Jadi tidak ada orang yang peringatan kemudian bajunya seadanya lusuh lantas ke masjid. Tidak, pasti sebaik-baik yang kita pakai itu adalah kita gunakan di masjid, dan itu akan menembus juga sikap spiritual kita, sikap rohani kita. Ini kelima, hamba Allah yang telah dicelup dengan kata celupan semangat masjid itu memang tidak akan pernah lelah memperjuangkan tegaknya keadilan dan dalam melawan kezaliman. Jadi kezaliman sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain-lain. Bahkan kezaliman kemanusiaan itu akan kita hadapi dengan enteng. Jadi apa saudara sekalian, ini kritik kita semua bahwa bangsa besar Indonesia ini negeri muslim terbesar di muka bumi, tapi keadaan umat Islam itu memang belum seperti yang seharusnya. Jadi umumnya itu menunggu serba takut, kemudian bahkan mungkin kena penyakit al-wahyu, yaitu cinta dunia takut mati. Itu bukan orang-orang yang kita inginkan di dalam warga umat yang kita cintai. Jadi warga umat tidak akan pernah meninggalkan masjid sebagai sumber kekuatan umat Islam Indonesia.